Salam jumpa semua saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita masih diberi kesempatan bisa belajar firman Tuhan, diberi kesehatan, diberi waktu, diberi kesadaran, keinsyafan, kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Semua ini juga anugerah Tuhan bagi kita semua. Oke, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, karena kami seperti domba di tengah-tengah serigala. Kami menyadari bahwa apa yang kami hadapi bukan hal yang mudah dan ringan, tapi Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi kami. Kami menyerahkan semua diskusi kami dari awal sampai akhir. Biarlah semuanya berasal dari Tuhan sendiri dan hikmat bijaksana Tuhan boleh menaungi kami. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada, baik melalui Zoom, melalui YouTube, melalui aplikasi radio, dan kami semua yang di studio dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Oke, saudara, sebentar ya, ini kok rasanya terlalu keras ini volumenya. Ya, jadi kita lanjut saudara-saudara ya. Ini sudah Satanologi sesi ke-18. Ini bisa merupakan pelajaran 1 semester ini ya. Untuk belajar strategi dan cara-cara iblis, bagaimana kita juga menghadapi semua itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita sudah banyak belajar, semoga tidak lupa yang lalu-lalu. Kalau saudara mau ingat yang lalu-lalu, tersedia di YouTube. Saudara bisa lihat di YouTube dan saudara bisa bisa mempelajari ulang ya semua yang saudara sudah dengar di siaran langsung ini. Ini kok rasanya feedback terus ya. Mungkin tolong bisa di mute semua mic. Kelihatannya Pak Stefanus masih belum mute mic-nya. Bisa tolong di mute mic karena saya terganggu ya kalau saya dengar suara-suara yang feedback. Dari host bisa? Oke. Baik, saya akan share satu ayat yang saya share satu ayat yang sudah sangat terkenal sekali dan sudah berulang-ulang juga mungkin dibahas, tapi saya mau kasih seperti biasa ya, saya mau memberikan tips-tips bagi Anda yang merupakan rahasia di balik kebenaran firman yang kita baca. Oke. Ya, mari kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Silakan Yusak. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ayat ini kan bukan ayat yang asing
dan sudah sering saudara dan saya membaca. Tapi saya yakin ada banyak kesalahan meresponi ayat ini. Ya, karena yang ditekankan kan lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kita harus melawan si iblis itu. Tapi ada sedikit kekeliruan ya dari membahas ayat ini. Nah, sebentar. Kembali ke PowerPoint. Ya. Jadi tadi ayat yang kita baca, sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam lawannya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kesan Anda kalau Anda mendengar kata lawan kita itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam lawannya? Kira-kira kesan yang ditangkap apa ya dari ayat ini? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kira-kira kesan yang timbul dari baca ayat ini apa kira-kira? Ancaman maut, Pak Andi. Anggapan? Apa? Bisa diulang, Pak Stefanus? Ancaman maut, Pak Andi. Ancaman maut, yes. Jadi kondisi yang benar-benar kritis, benar-benar sangat berbahaya sekali. Ya, saudara bayangkan aja kalau saudara misalnya tiba-tiba kejeblos masuk ke kandang singa ya. Bukan singa yang lagi tidur-tidur, tapi singa yang lapar. Wah, itu bagaimana itu rasanya kalau sudah seperti itu. Mengerikan sekali. Ya, saudara pernah nonton itu film apa itu namanya? Para martir-martir yang diadu dengan binatang buas di Areopagus atau di mana itu. Ya, wah itu sudah tinggal menanti waktunya aja, dan mau lari sana lari sini ya udah percuma karena singanya pasti mengejar dan menerkam. Itu jelas-jelas kalau diadu sama singa, tidak mungkin singa yang kenyang ya. Kalau singa yang kenyang ya tidak menarik tontonannya bagi orang-orang waktu itu. Tentunya singa-singa yang lapar, yang buas, yang mengerikan sekali. Nah, itulah gambaran saudara-saudara singa yang mengaum-ngaum. Jadi sebenarnya keadaan yang kritis, keadaan yang bahaya, keadaan yang mengerikan, keadaan terancam. Dan itu bisa reaksinya adalah, wah kita harus, kan nasihatnya harus berjaga-jaga. Ya, lalu bagaimana kita berjaga-jaga? Wah, kita pasang mungkin peralatan untuk mencegah singa-singa itu atau bagaimana. Nggak ada itu sama sekali, nggak ada. Nggak ada kesempatan untuk kita istilahnya pasang kuda-kuda ya untuk melawan singa-singa itu. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu kita sepertinya sudah
dalam kondisi yang memang sudah tidak tertolong lagi. Nah, itulah keadaan saudara dan saya di dalam mau melawan singa itu. Ya bayangkan aja, saudara ini kan digambarkan bukan seperti kalau singa lawan gajah, wah masih mungkin gajahnya menang, betul enggak? Ya toh, singa lawan badak, ya toh, atau singa lawan kerbau, itu juga masih mungkin kerbaunya bisa menang kalau ditanduk singanya itu sampai perut singanya sobek dan sebagainya. Wah, itu ada itu film-film yang seperti itu ya. Tapi ini bukan kerbau, ini bukan gajah, ini domba. Gambaran saudara dan saya adalah domba. Maka ini gambaran konyol sekali ya sebetulnya. Kalau orang Kristen ini digambarkan seperti domba, yang kalau domba itu biasanya diadu sama serigala, tapi ini diadu sama singa. Ya sama lah, serigala juga buas, singa juga buas, dan itu kondisinya sama-sama mengerikan. Dan mari kita benar-benar memperhatikan ya, apa yang Tuhan mau katakan melalui ini. Ya, melalui gambaran ini. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Bagaimana cara domba melawan singa? Ya udah, nggak ada caranya. Ya, nggak ada caranya ini boleh. Anda mau pakai cara apapun ya, Anda sudah tinggal tunggu matinya lah. Kalau domba melawan singa. Sudah istilahnya ayat ini apa enggak keliru ayat ini, kita disuruh berjaga-jaga ya, dan musuh kita adalah singa yang mengaum-ngaum, itu siap menerkam ya setiap orang yang ditemukan. Bagaimana ini kondisi seperti ini? Ya ini yang tadi yang saya tanya kepada Anda dan Pak Stefanus sudah jawab, bahwa ya inilah kondisi di mana kesannya menakutkan, serem, berbahaya banget, kondisi kritis, tidak ada harapan, bakal pasti hancur total, habis, lenyap sudah. Inilah kondisi saudara dan saya. Oke. Nah, jadi sebetulnya sikap kita ini cuma apa? Sikap kita ini adalah seperti domba-domba yang serba pasrah pada bimbingan gembala yang baik. Nah, ini sebetulnya yang Alkitab mau paparkan kepada Anda dan saya, bukan lalu kita mau, ayo kita lawan, singa-singa itu kita lawan, kita habisin singa-singa itu. Ya luculah, bagaimana cara domba menghabisin singa. Itu tidak pernah kita diajarkan bahwa kita itu seperti mungkin, atau lawannya singa apa ya, misalnya apa macan gitu ya, tapi macan juga kalah sama singa ya, singa raja hutan itu ya, singa itu yang paling menang, itu sudah tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya sudah, pasrah aja, mau apa, kita mau melawan pakai apa, kita kita ini bisa Pak pakai senjata, ya kita tembak itu apa itu singa-singa itu kita tembak dengan pistol. Ya, tidak ada gambaran domba itu
punya senjata, itu tidak ada sama sekali. Domba itu bahkan digambarkan itu tidak bisa melawan apa-apa. Ya, tidak bisa melawan apa-apa. Waktu gambaran domba disembelih juga tidak memberontak sama sekali. Ya, tunduk saja dan taat saja. Itu gambaran domba. Lemah sekali, lemah, tidak berdaya, dan mungkin orang bilang benar-benar goblok deh. Jadi domba itu yang tidak bisa menjaga dirinya dan tidak bisa membela dirinya. Ya, benar-benar bodoh. Tapi itulah gambaran yang Tuhan mau ajarkan pada saudara dan saya, dan itu memang sengaja digambarkan dan pilih gambaran domba, dan domba yang selalu pasrah kepada gembala. Tidak ada lain. Jadi sebetulnya kunci keberhasilan Anda melawan iblis adalah ini kuncinya. Pasrah kepada gembala. Sebetulnya sih saudara dan saya pasti menang. Kita ini pasti menang, saudara. Karena kita punya gembala yang baik. Ya, gembala yang baik. Dan apapun keadaan kita pasti menang. Karena gembala yang baik itu menjaga tiap domba-dombanya. Dan tidak ada, bahkan dikatakan tidak ada domba yang dibiarkan binasa. Itu janji Tuhan. Kalau ada domba yang hilang, keluar dari kandang atau lari dari kumpulan domba yang lain dan tersesat domba itu pun dicari sampai ketemu oleh gembala yang baik. Sehingga tidak ada, itu di beberapa ayat Alkitab itu ditekankan, tidak ada satu pun yang dibiarkan hilang dari domba-domba itu. Tidak ada. Satu pun tidak akan dibiarkan terhilang. Karena itu dari gambaran ini juga menunjukkan bahwa kalau ada ajaran keselamatan bisa hilang itu sudah aneh. Ya, keselamatan bisa hilang. Domba-domba bisa binasa. Loh, gembalanya bagaimana kalau dombanya binasa? Karena domba itu sudah tidak ada asuransi lain. Ya, tidak ada asuransi jiwa atau asuransi jaminan lain kecuali gembala yang baik. Ya, domba itu tidak punya asuransi lain kecuali gembala yang baik. Ya, jadi kalau sampai binasa ada gembala, ada domba yang binasa, itu perlu dipertanyakan, karena janji gembala yang baik itu tidak ada satupun yang binasa. Ya, kalau gembala yang ada di dunia ini ya tentunya kan terbatas ya, gembala-gembala yang di dunia ini. Bisa saja nanti tiba-tiba singanya muncul atau serigala yang muncul dan mau menerkam domba-domba itu, lalu gembalanya telat, larinya telat atau teledor gembalanya, bisa terjadi. Tapi ini bukan gembala-gembala itu. Ini gembala yang baik. Yang saya kasih huruf besar semua. Ya, G-nya huruf besar, Y-nya juga huruf besar, B-nya juga huruf besar. Itu menunjukkan gembala yang baik, yang sempurna menjaga domba-dombanya. Oke, jadi inilah sebetulnya jalan keluar supaya saudara dan saya tidak dikuasai ketakutan yang menyeramkan, yang berbahaya banget, kondisi kritis, ya, tidak ada harapan, pasti bakal hancur total. Maka jalan keluarnya adalah gembala yang baik. Puji Tuhan loh. Ya, puji Tuhan, ini ada jalan keluar itu.
Kembali yang baik. Kalau tidak ada jalan keluar nih, kembali yang baik ini ya sudah hopeless. Jawabannya hopeless. Nggak ada harapan. Karena itu dari prinsip ini ya saudara, saya mengambil satu prinsip dasar ini menjadi satu sikap saya, yaitu kalau kita diperhadapkan kepada kuasa iblis, jangan kita melawan iblis itu dengan kekuatan kita atau langsung kita berhadapan dengan iblis. Jangan. Ya. Jadi anjuran saya adalah jangan kita langsung berhadapan dengan iblis. Karena itu bukan tandingan Anda. Bodoh sekali kalau ada orang yang mau langsung berhadapan dengan iblis. Ya. Itu yang saya pernah bilang, saya kalau lawan Mike Tyson atau Muhammad Ali itu ya pasti saya hancur lah. Gila bener kalau saya mau melawan ya petinju-petinju kelas dunia. Nggak usah kelas dunia, petinju lokal aja saya sudah habis ya toh. Ya, saya lawan teman saya aja yang petinju ya sudah habis saya, karena saya bukan profesinya petinju dan saya juga tubuhnya nggak memungkinkan bisa jadi petinju. Ya sudah pasrah total ya. Jadi nggak ada itu ajaran kita, ayo kita lawan dengan ilmu silat kita atau tinju kita. Itu bodoh sekali. Jangan melawan langsung. Nah, jadi saya terus terang melihat ya kebodohan-kebodohan ini banyak terjadi karena saya pernah dengar terjadi di alma mater saya sendiri. Ya, ada orang kerasukan, lalu dipanggilkan ahli mengusir setan. Ahli mengusir setan. Nah, ini saya harus ceritakan supaya Anda juga ngerti ya. Nah, waktu ahli mengusir setan ini, nah masalahnya kenapa kok diundang ahli mengusir setan? Karena dari kita ini mau ngusir enggak bisa-bisa. Ya, mengusir enggak bisa-bisa. Artinya setannya enggak mau pergi. Kita kewalahan. Yang saya maksud kita itu adalah alma mater saya. Ya, saya waktu itu enggak ada di situ. Saya sudah lulus waktu itu. Jadi akhirnya karena enggak bisa keluar setannya, lalu mengundang ini para ahli ngusir setan ini. Lalu ceritanya ini teman saya yang melihat sendiri ya. Teman saya cerita, pasti nggak bohong deh ceritanya karena saya tahu siapa teman saya ini, dia bukan ahli membual dan bukan ahli ngarang-ngarang, tidak. Tapi sungguh-sungguh terjadi dan yang lihat itu bukan hanya dia, ya. Murid-murid yang di sekolah itu semuanya melihat. Apa yang terjadi? Wah, katanya yang ngusir ini pakai ilmu-ilmu silat katanya. Melawan setan dengan ilmu-ilmu silat dan gulat. Jadi gimana? Oh, katanya setannya dikejar sana, dikejar sini, lalu bergulat sampai gulung-gulung dengan setannya, ya toh, sampai cekik-cekikan dengan setannya. Ya, lalu waduh, gebuk-gebukan ya toh dengan setannya. Wah, sampai katanya wah, tenaganya habis-habisan ngusir setan itu, lari sana, lari sini, sampai akhirnya berhasil dilepas. Dan setannya kalah pinter dengan pemain silat dari yang ahli ngusir setan itu. Jadi yang ahli ngusir setan itu juga pandai bermain silat ya. Saya enggak tahu itu silat pencak silat atau silat Tiongkok atau silat dari mana, saya enggak tahu ya.
Pokoknya ceritanya itu, waduh, sampai berkeringat, sampai gemeter-gemeter dan sebagainya melawan setan. Ya, saya dengar seperti itu, saya cuma ketawa aja. Saya bilang, kasihan ya, kita itu sudah dibohongi sama setan. Kalau seperti itu. Karena saudara coba berpikir logika aja deh. Setan ngajak kita main silat. Saudara mau main silat sama setan, ya, atau melawan setan dengan ilmu silat, ya, lalu banting-bantingan dengan setan gitu. Saudara pikir saudara bisa mau membanting setan dengan ilmu silat Anda? Ya, itu benar-benar dibodohin. Ya, benar-benar kita ini dipermainkan sama setan. Loh iya Pak, wong setannya enggak mau keluar-keluar, terus ternyata pakai cara silat seperti itu, benar-benar keluar loh ternyata. Berarti yang ngusir itu hebat ya, dengan ilmu silatnya dia bisa menghancurkan si iblis itu. Saya yakin itu sudah pasti bohongan dan itu sudah permainan setan yang membohongi pemain silat itu. Ya. Kenapa seperti itu? Ya luculah. Coba Anda berpikir sehat dulu, logika sehat. Apakah memang setan bisa bermain silat? Coba kita lihat di Alkitab. Adakah orang melawan setan dengan bisa itu bermain silat segala macam? Tuhan Yesus melawan setan dengan main silat nggak? Ya. Lalu para rasul bagaimana? Melawan setan bagaimana? Apa teman-teman pukul-pukulan gitu? Ya, tembak-tembakan gitu. Atau bagaimana? Ya, lucu kan? Itu secara logika sehat aja sudah bisa berpikir itu pasti bohongan. Saudara tahu film seri apa? Pokoknya judul di televisi itu loh. Apa itu, memburu hantu. Itu zaman kira-kira berapa ya? 10 tahun yang lalu mungkin ya. Memburu hantu. Itu benar-benar orang digoblokin dengan apa itu, acara TV yang seperti itu, memburu hantu itu. Masa saudara percaya hantu itu bisa dijebak, lalu akhirnya ditangkap, dimasukkan botol, lalu botolnya ditutup, lalu hantunya tidak bisa keluar lagi. Karena goblok kan, masa hantu bisa dimasukkan botol, lalu ditutup, hantunya tidak berdaya. Ya itu kayak cerita jin lampu Aladin yang bisa masuk ke lampu Aladin itu. Benar-benar bodohnya saya mati. Ya, saya bukan ngomong bodoh-bodoh ini, bukan saya merasa diri saya pintar, enggak. Maksudnya jangan terlalu lah. Jangan keterlaluan sampai itu kan membohongi pemirsa. Ya, saya kira acara-acara TV seperti itu tuh acara TV yang jelas-jelas membohongi pemirsa. Itu orang-orang Indonesia mau nonton kayak gitu tuh, aduh, semua dibohongi dengan cara-cara dan mau percaya, setannya dilukis sama itu, bisa dilukis bentuknya setannya itu seperti ini loh ya, wah lidahnya panjang, taring-taring, apa, punya tanduk dan sebagainya. Benar-benar blow on ya. Oke, nah, jadi saya ingin mengajak saudara untuk
untuk bersikap yang benar. Jangan saudara bersikap yang salah seperti tadi, ya. Iblis diajak silat dan sebagainya, itu benar-benar tidak ada itu cerita di Alkitab itu iblis ngajak kita main silat itu. Ya. Oke. Lanjutnya. Nah, ini nasihat dari 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Tapi kembali lagi, pertanyaannya adalah sadar dan berjaga-jaga itu yang bagaimana? Apakah Anda sanggup untuk sadar dan berjaga-jaga 24 jam? Sanggupkah? Nah, ini. Bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga 24 jam? 24 jam ini baru sehari. Nanti ke hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, bisakah Anda terus berjaga-jaga 24 jam? Sudah tidak mungkin kan? Jadi omongan himbauan untuk sadar dan berjaga-jaga ini apa sih maksudnya? Sebetulnya kalau saudara tadi sudah menangkap awal tadi, saudara sudah mendapatkan basicnya ya. Tapi ini kan saya mau mengajak saudara membahas ayat-ayatnya. Dan ini ayat firman Tuhan kan mengingatkan kita itu sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, bagaimana kita bisa sadar dan berjaga-jaga? Ya, 24 jam, saya menekankan 24 jamnya karena akhirnya kita lengah juga. Kalau tentara berperang, dan tentara berperang itu yang berjaga-jaga dan dia tidak pernah tidur, tidak boleh tidur. Bisakah tentara itu kuat untuk berjaga-jaga dan tidak tidur selama seminggu misalnya? Kalau selama 2 minggu, selama 1 hari, 2 hari masih oke ya. Tapi kalau sudah lewat dari 3-4 hari nggak tidur, pasti kolaps. Ya. Pasti justru akan hancur dan tidak lagi bisa melawan musuh. Kalau 2-3 hari tidak tidur. Ya harus tidur. Tapi bagaimana tidur dan berjaga-jaga? Oh, ya itu kan kalau perang sungguhan ya ada strateginya lah, ya kan? Bergantian tidurnya. Ya, sebagian tidur, sebagian berjaga-jaga, sebagian lagi tidur, sebagian lagi berjaga-jaga. Jadi bisa bergantian. Tapi kalau melawan iblis ini kan kita bukan, ayo gantian yuk, ya kamu yang bangun, saya tidur. Kamu yang jaga-jaga ya melawan iblis. Jangan sampai iblis menerkam aku loh ya nanti waktu aku tidur tuh. Jangan aku dibiarkan diterkam iblis. Nah, itu lucu banget ya. Siapa yang mau gantian tidur sama kita? Apakah suami istri, ayo wis gantian ya tidurnya, kamu yang tidur, saya bangun jagai iblis itu supaya jangan nyerang kamu. Konyol banget ya, enggak ada suami istri ya tidur bersama. Nah, kalau tidur bersama siapa yang jaga? Itu kan. Jadi Anda dan saya ini seharusnya harus sadar di balik kata-kata ini sebetulnya ada hal apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Anda dan saya. Ya, ini saya mau bahas dengan terperinci, dengan lebih jelas supaya Anda tidak salah menanggapi kalau berhadapan dengan setan. Ya ini tadi, seandainya, oke, Anda mau berjaga-jaga 24 jam. Tapi Anda juga harus ingat kan, seperti yang tadi saya katakan, Anda itu kan domba. Lah kalau Anda domba itu, Anda berjaga-jaga mau melawan singa yang mengaum-ngaum itu, dengan apa domba mau melawan singa? Dengan apa? Itu aja sudah, berarti dengan kata lain,
Sudah tidak ada harapan, dengan kata lain sudah hopeless, dengan kata lain ya udah mau apa lagi kamu itu. Kamu itu bakalnya pasti hancur dan kalah. Itu kalau kamu yang mau melawan, ya kan? Tapi ada jalan keluarnya, ya. Nah, apakah seperti ini jalan keluarnya? Pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu bahasa Jawa. Bongkoan itu pasrah total, ya. Bongkoan itu pasrah total. Sudah cuma terima nasib, takdir, dan fatalisme. Ya sudah, karena domba tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, ya nasib aja. Sama seperti kalau saya lihat film-film di kehidupan binatang itu di mana itu, Afrika, di daerah Afrika situ ya, yang binatang-binatang bisa bebas ya di area yang begitu luas. Itu ada gajah, ada singa, ada jerapah, ada lembu, ya, kerbau dan sebagainya. Itu ada semua di sana binatang-binatang itu. Dan kadang-kadang ya itu singa, waduh, sedang mengintip-intip mau menerkam anaknya ini ya, kerbau itu. Wah, jadi yang baru lahir itu mau diterkam itu. Nah, itu terus kalau ibunya yang menjaga ya wah pasti dilawan tuh singanya itu. Ya, sama ibunya itu. Tapi kadang-kadang anaknya jauh, berada jauh, wah udah habis, nggak bisa apa-apa itu. Biarpun dia anak, biarpun dia kerbau, tapi anak kerbau ya masih lemah sekali. Jadi tinggal terima nasib. Saya kadang-kadang nonton film kayak gitu itu rasanya kasihan banget ya. Kok binatang-binatang ini dibiarin saling membunuh gitu. Dan tapi kelihatannya ya itu dibiarkan secara alami memang. Ya, kehidupan seperti itu biar berjalan secara alami. Ya kadang-kadang kan kerbaunya marah dan melawan, singa-singa itu dilawan, bahkan ada sampai singa yang mati ya, dilawan sama kerbau, itu luar biasa. Oke, lanjut. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan langkah-langkah yang benar. Langkah-langkahnya adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ini yang langkah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan ini konteksnya, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini adalah dalam konteks melawan serigala. Coba kita lihat ya ayatnya. Melawan serigala. Mana itu melawan serigala itu? Dari Injil Matius pasal 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat yang ke-16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, dalam keadaan hopeless itu, Tuhan Yesus memberikan kunci kepada Anda dan saya, dan kuncinya adalah tulus seperti cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa maksudnya itu? Padahal sebetulnya domba itu ya terkenal bodoh, nggak bisa mikir. Tapi ya tentunya ini kan gambaran ya, ini kan gambaran. Katakan lihat aku ngutus kamu seperti
Domba yang di tengah serigala. Hopeless kan? Bagaimana domba di tengah serigala? Hopeless. Itu yang pernah saya paparkan. Nggak usah domba di tengah serigala. Satu domba lawan satu serigala aja sudah habis. Apalagi domba di tengah serigala. Sudah hopeless lah. Tidak ada harapan lah. Tapi dikatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Apa itu artinya? Artinya ya kembali lagi cuma satu. Yaitu domba yang cerdik adalah domba yang berlindung pada gembalanya. Udah. Anda mau secerdik apa, mau sehebat apa, mau sekuat apa, Anda pasti kalah melawan serigala. Ya, dan Anda kalah melawan iblis, bapak segala dusta. Anda kalah melawan singa yang mengaum-ngaum. Kalah semua kalah. Anda cuma dituntun cerdik dan cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu Anda kembali kepada gembala yang baik. Sudah itu. Kembali kepada gembala yang baik. Jadi bukan Anda yang dengan kekuatan Anda mau melawan iblis, dengan kepandaian Anda mau melawan iblis, dengan ilmu silat Anda mau melawan iblis, semua itu ditertawai. Ya, semua itu ditertawai. Ya, ini sudah jam berapa ini? 20.24. Ya, saya lanjut. Jadi kembali ke ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Coba. Kembali ke situ. Jadi ini saya nggak membahas ini dulu ya, tapi ini kan kunci ini. Disuruh cerdik itu kan berarti tidak mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Ya. Oke. Nah, perhatikan di ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Kan ini sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini ayat 8-nya. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah, ya. Nah, ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, perhatikan. Sekali lagi, melawan iblis, kalau tadi melawan serigala itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sekarang lawan singa ini dengan iman yang teguh. Saudara tahu nggak arti iman yang teguh itu apa? Ini semua pernyataan-pernyataan saya itu tidak berkontradiksi, saudara ya. Iman yang teguh itu tidak berarti Anda itu hebat, Anda kuat, Anda seperti Superman, iman Anda luar biasa, iman Anda bisa memindahkan gunung, ya, iman Anda bisa menghancurkan iblis. Salah, ya. Arti iman itu bukan begitu. Arti iman itu adalah percaya penuh atau mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu arti iman. Iman itu bukan Anda merasa diri Anda kuat dan hebat dan Anda bisa melawan dengan kekuatan dan kehebatan Anda melawan iblis. Sama sekali salah. Iman itu adalah
pasrah total kepada Tuhan. Itu arti iman. Ya, iman itu percaya sepenuhnya, ya, menyerahkan hidup sepenuhnya di tangan Tuhan. Itu artinya iman. Ya, jangan salah mengerti. Ya, iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Itu iman hebat sekali. Salah. Anda tahu nggak iman itu sebesar apa? Sebesar biji sesawi. Bukan berarti tidak menunjukkan suatu kehebatan. Sebesar biji sesawi itu menunjukkan kecil banget, tidak ada artinya. Ya. Nah, coba saudara nangkap spirit ini yang saya mau bagikan ini. Spiritnya itu bukan Anda itu kuat, hebat, luar biasa dan melawan iblis dengan kekuatan dan kehebatan Anda. Tidak. Justru menekankan Anda ini bukan apa-apa. Anda dan saya bukan apa-apa. Kita lemah, kita tidak berdaya, hanya dengan iman yang teguh. Maksudnya apa? Yaitu pasrah total kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris itu saya senang dengan kata trust. Bukan hanya sekedar believe, tapi trust. Trust itu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada siapa saya percaya. Berarti tidak mengandalkan diri sama sekali, tapi mengandalkan Sang Gembala yang baik itu. Karena Dia yang menjaga saya. Ya. Dia yang melindungi saya. Dia yang menjamin saya. Kalau bukan Gembala yang baik, saya pasti binasa. Itu saudara-saudara poinnya. Iman yang teguh. Ya, untuk supaya lebih meyakinkan Anda, kita lihat di ayat 7-nya. Jadi tadi itu kan ayat 8. Ayat 8 itu diapit dengan ayat 7 dan ayat 9 dan juga ayat 6. Ya, kita lihat ayat 7-nya. Ini ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab apa? Ia yang memelihara kamu. Luar biasa kan? Ayat ini membuka pikiran Anda dan saya bahwa jaminan saudara dan saya itu adalah Ia memelihara kamu. Maka berjaga-jaga itu bukan berarti Anda mengandalkan kekuatan Anda mengandalkan kehebatan Anda. Tidak, berjaga-jaga itu sederhana, yaitu apa? Kembali kepada Sang Gembala. Mempercayakan hidup kepada Sang Gembala. Jalan yang cerdik bagi domba-domba. Cerdik dan tulus. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati bagi domba-domba yang terancam adalah berlindung kepada Gembala, Sang Gembala. Jangan mengandalkan kehebatan dan kekuatan Anda. Pasti Anda hancur dan Anda ditipu. Saudara tahu nggak orang yang tadi ngusir setan dengan main silat, lalu akhirnya setannya pergi. Itu dia ditipu setan. Seolah-olah setannya mau nurut dia. Seolah-olah setannya kalah sama kekuatannya dia, sama ilmu silatnya dia. Setannya kalah. Maka setannya pergi dan tidak berani lagi kembali. Apa benar seperti itu? Saya yakin setan tidak akan pergi. Setan akan menggoda dengan cara yang lain.
dan itu dibuat seperti dia menang, justru itu tipu muslihat iblis dan jebakan iblis supaya lain kali orang yang model pengusir setan seperti ini tuh laris diundang. Lain kali diundang lagi, buktinya setannya mau pergi. Itu setannya itu mau pergi karena kong kali kong. Ya, tahu kong kali kong? Ya, istilahnya janjian, ya sudah, aku tak ngalah ya, aku pura-pura kalah ya. Tapi tujuannya adalah untuk menjebak manusia. Oke, saudara, saya sampai di sini dulu. Jadi intinya adalah melawan iblis dengan berserah kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan Anda. Ya. Oke, bagi rekan-rekan yang sedang mau bergabung, beratensi bertanya dengan Pak Andi, Anda bisa langsung WhatsApp di 081357 901 628 atau bagi Anda yang ada di Zoom ya langsung unmute. Ada Pak Yohanes yang bertanya, silakan Pak Yohanes. Malam Pak Andi. Suaranya kecil Pak Yohanes, bisa didekatkan. Ya. Malam Pak Andi. Ya, agak keras sedikit Pak. Oke, cukup jelas nggak Pak? Masih kecil? Masih kecil. Masih kecil. Pak, yang saya mau tanyain, cerita temennya yang mengusir setan yang sampai bermain silat itu, kan dia sukses Pak, sedangkan nggak kedengaran. Ya, dia sukses mengusir setan. Kalau teman-teman yang lain kan nggak berhasil. Ya. Berarti kan ada prestasi Pak. Terus yang kedua, kita kan di... Bentar. Saya jawab ya. Tadi kan saya sudah tegaskan bahwa prestasi itu bohongan. Ya, setannya ngalahan gitu ya. Iya, karena itu justru jebakan. Karena dengan dia berprestasi, dia akan laris diundang untuk jadi pengusir setan yang dengan cara silat-silatnya dia ini. Nah, semua orang akan lebih percaya, oh ya, hebat ya, dengan silat dia bisa mampu mengusir setan. Soalnya teman-teman yang lain nggak bisa kan Pak, katanya ngusir, akhirnya dia yang diundang. Nah, ya justru itu jebakan iblis. Ya Anda kalau lihat yang memburu hantu itu gimana? Setan dimasukkan botol, berhasil toh? Kalau itu katanya bohong-bohongan Pak, supaya ceritanya rame doang, itu dibuat. Kalau yang tadi kan kelihatannya yang lain nggak berhasil, dia berhasil. Ya, itu juga bohongan, sama aja. Ya. Nah, Oke, terus saya, lanjut. waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya yang berdua-dua itu, kan kamu jangan bawa ini. Terus kamu lakukanlah ini. Termasuk salah satu menyembuhkan dan mengusir setan. Itu termasuk ya dikasih kuasa lah sama Tuhan gitu. Gimana tuh Pak? Ya. Jadi memang ada saat-saat Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk mengusir setan, ya kan? Lalu mereka kan berhasil, pernah suatu saat berhasil, waduh, gembira, sombong, wah setan sudah kami habisin, ya toh? Mereka sudah kalah dan sebagainya. Tuhan Yesus kasih peringatan sama mereka. Coba perhatikan ayat-ayat itu. Tiap kali murid-muridnya merasa berhasil, Tuhan Yesus kasih peringatan. Ya, kamu jangan gembira karena setan-setan itu bisa berhasil diusir, tapi gembiralah karena namamu tercatat di surga. Artinya kamu jangan merasa dirimu berjasa dan merasa dirimu hebat bisa melakukan itu, tapi sebetulnya kamu itu hanya dapat anugerah Tuhan. Bisa melakukan itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatanmu. Ya, terus suatu saat lagi pernah tidak berhasil lagi kan dalam mengusir setan, lalu sampai Tuhan Yesus bilang, kamu ini angkatan yang bodoh ya. Begini aja kok nggak bisa.
Tapi sebetulnya intinya apa itu? Nanti kalau saudara lihat, intinya sama dengan yang saya ajarkan. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada gembala yang baik. Bukan mengandalkan kehebatan diri. Tapi kembali kepada gembala yang baik. Jadi semua itu kembali bersandar hanya kepada Tuhan. Ya, sehingga ada juga ayat yang mengatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa arti berdoa dan berpuasa? Itu juga orang banyak salah mengerti. Dipikir berdoa dan berpuasa itu mencari kesaktian dan kekuatan untuk bisa melawan iblis. Salah besar. Berdoa dan berpuasa itu justru Anda dan saya diajar untuk kembali kepada gembala yang baik dan mengandalkan gembala yang baik. Sudah, tidak ada jalan lain. Dari kemenangan untuk melawan iblis itu bukan Anda dan saya yang berhasil mengusir. Tapi kemenangan itu kalau Tuhan yang bertindak. Karena dikatakan apa? Dia yang memelihara kita. Bukan kita yang hebat, tapi Dia yang memelihara kita itu. Yang bertindak. Oke? Ya, bersandar diri kan Pak. Cuman itu kalau ada beri kuasa untuk mengusir setan, berarti banyak orang yang dirasuk setan dong Pak. Kalau ada apa? Ya, kalau Tuhan memberikan kuasa itu, berarti cukup banyak orang yang dirasuk setan. Oh, ya makanya nanti saya akan jelaskan. Sebetulnya setan itu bekerja yang lebih mengerikan tuh yang bagaimana. Kalau masalah kerasukan setan itu fenomenal ya. Hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang kelihatan dengan jelas dan secara fisik juga nampak dengan jelas. Tapi itu adalah sebetulnya cara-cara iblis yang tidak terlalu canggih ya. Kalau hanya seperti itu aja. Saya mau mengangkat satu persoalan yang saya pernah bawa di kelas dan Pak Aryo juga pernah menyebutnya karena sudah saya ajar di kelas. Ya. Karena saya mengamati begini ya. Kenapa di gereja tertentu begitu banyak orang kerasukan? Jadi bolak-balik kebaktian, bolak-balik muncul orang kerasukan. Sebelum pendetanya khotbah, tiba-tiba ada orang teriak-teriak, ya, lalu apa, gulung-gulung, jatuh bangun, ya, terjadi orang seperti kerasukan itu. Hampir tiap kali kebaktian, mesti ada orang kerasukan. Dan selalu akhirnya pendetanya disibukkan dengan acara-acara pengusiran setan. Tapi ada gereja lain. Dari puluhan tahun yang lalu sampai hari ini, bahkan ratusan tahun yang lalu sampai hari ini, tidak pernah ada satu kali pun kerasukan. Nah, aneh kan? Kenapa di gereja tertentu langganan kerasukan, kenapa di gereja yang lain tidak pernah terjadi kerasukan? Nah, itu Anda harus hati-hati. Ya, kita ini pokoknya kalau mau pinter-pinteran sama iblis, kita itu kalah pinter lah. Ya, jangan Anda merasa lebih pinter dari iblis. Iblis itu sangat pinter dan strateginya pada gereja tertentu apa, strateginya lain pada gereja lain lagi bagaimana. Itu bisa berbeda-beda sekali. Tapi bukan berarti di gereja lain yang tidak ada kerasukannya itu setan tidak bekerja di situ. Oh, setan ya bekerja juga, tapi caranya beda. Jadi ada cara-cara yang tidak kelihatan, ada cara-cara yang kelihatan.
Ada cara-cara yang spektakuler, yang hebat, luar biasa. Ada cara-cara yang tidak kentara sama sekali. Nah, jadi kalau saudara tidak hati-hati, saudara akan terkena itu. Jebakan-jebakan seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Ini iblis ini maunya apa sih? Ya. Sedikit cerita lagi ya. Sedikit cerita ini supaya dengan cerita-cerita ini Anda makin melihat ini ya. Saya pernah bertemu dengan teman saya. Ini teman saya juga ini. Satu alma mater dengan saya juga. Tapi Gimana, dia Pak? kemudian masuk dalam satu grup. Katanya grupnya ini grup doa. Grup doa untuk mengusir setan. Ya. Kalau tidak salah disingkat DOM. Doa untuk orang mati. Nah, itu zaman mungkin 10 tahun yang lalu itu masih tenar itu gerakan DOM itu. Nah, Alma maternya di mana, Pak? apa? Alma maternya di mana? Oh, saya tidak mau sebut, nanti tidak enak. Ya, tidak mau sebut. Nanti pribadi aja kalau mau tanya. Nah, jadi begini. Itu teman saya ini dalam ikut gerakan itu, dia itu tunjukkan kepada saya satu peta. Dan petanya itu katanya gerakan iblis di Indonesia. Luar biasa kan? Saudara pernah baca itu peta gerakan iblis di Indonesia? Lalu dia bilang, ini iblis sedang bergerak dari Jawa menuju ke Bali. Dan kita sekarang lagi mengejar iblis ya untuk kita kalahkan di Bali. Jangan iblis berkuasa di Bali. Nanti dia akan juga menyeberang lagi ya ke Lombok dan terus keliling ya sampai Nusa Tenggara Timur sampai ke Irian Barat. Nanti seluruh Indonesia akan dikerjai oleh si iblis ini. Hebat sekali ya. Saya lihat petanya itu. Wah, berarti ini kerjaannya dia itu kejar-kejaran sama iblis terus ya. Bagi saya ini konyol banget, benar-benar konyol banget ya. Ini bukan ajaran alma mater saya, pasti dia itu sudah menyimpang dari alma mater saya. Ya, dia terkena pengajaran-pengajaran yang nggak benar lah seperti itu. Ya itu bayangkan sampai dia punya tim doa dan kerjaannya cuma kejar-kejaran sama setan. Apa enggak habis-habisin waktu untuk melakukan seperti ini? Karena setan itu juga Tuhan izinkan setan itu bekerja kok. Kita malah mau ngusir-ngusir. Itu yang saya katakan yang lalu kan waktu membahas tentang duri dalam daging. Tuhan itu loh pakai iblis untuk mendidik Rasul Paulus demi kebaikan Rasul Paulus. Jadi setan kalau mau diusir sama sekali itu malah tambah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan justru. Ya. Nah, coba. Itu harus smartnya itu harus seperti itu. Anda jangan punya strategi yang keliru yang malah melawan jalan Tuhan. Oke, lanjut. Silakan. Oke, ini ada yang raise hand ya di Zoom. Ada Pak Surya Dinata. Juga bertanya melalui WhatsApp, bagaimana dengan Efesus 6 ayat yang ke-16? Dari 6 ayat 10 sampai 16, tapi lebih ditekankan di Efesus 6 ayat yang ke-16. Dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bagaimana tanggapan Pak Andi? Iya, langsung aja saya jawab ya, arti iman apalagi. Tadi saya sudah menekankan perisai iman. Arti iman itu adalah
berserah kepada Tuhan. Arti iman itu bukan kita mengandalkan kehebatan dan kekuatan kita, tapi arti iman itu adalah trust in God, berserah kepada Tuhan atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu betul-betul iman. Iman itu adalah bukan saya yang istilahnya mengandalkan kekuatan saya untuk menghadapi iblis, tapi saya justru menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan. Karena yang bisa melawan iblis bukan saya sebetulnya. Yang melawan iblis itu adalah Tuhan. Maka menggunakan perisai iman itu identik dengan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan Tuhan yang melindungi saya. Gini, saya kasih ilustrasi lain. Jadi saya pernah mengalami peristiwa ya, di mana saya itu masih kecil, saya itu main sepeda, naik sepeda keluar rumah, karena zaman saya masih kecil itu kan jalan masih sepi ya di daerah rumah saya. Jadi saya keluar rumah, lalu agak jauh dari rumah ada anak-anak muda yang remaja. Saya waktu itu masih SD ya, SD kelas 3 atau kelas berapa itu saya lupa. Pokoknya zaman dulu naik sepeda itu nggak apa-apa di jalan-jalan itu. Lalu anak-anak SMP, SMA ini menggoda saya dan kemudian mau menyetop saya dari sepeda, suruh turun, lalu saya mau dipukuli sama mereka. Saya nggak mau melawan mereka, pasti saya kalah, saya langsung lari. Ya, saya lari naik sepeda dengan cepat pulang ke rumah. Saya kejar-kejaran dengan mereka. Mereka mengejar saya juga dengan sepeda mereka. Nah, saya langsung masuk rumah, ketemu papa saya teriak-teriak kepada papa saya. Papa, aku dikejar orang. Ya, langsung papa saya keluar, langsung berhadapan dengan remaja-remaja itu. Semua lari terbirit-birit. Jadi saya bisa menangnya kenapa? Karena papa saya yang membela saya, yang berhadapan dengan mereka. Kalau saya yang berhadapan dengan mereka, habis saya pasti. Nah itu langkah-langkah iman itu ya seperti itu, saudara. Saudara jangan salah mengerti, jangan sok jadi pahlawan iman ya, merasa diri hebat dan mampu mengalahkan iblis. Siapa saudara? Itu yang tadi saya bilang, 24 jam aja Anda sanggupkah berjaga-jaga 24 jam? Selewatnya 24 jam itu siapa yang menjaga Anda? Sudah, nggak ada jalan lain kecuali Tuhan. Oke? Itu. Oke, di YouTube saya mau menyapa, ada Yunike Martini ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Teng Rubijanti yang bergabung dan bertanya. Selamat malam. Kalau dikatakan gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Namun bila pendeta kita tidak seperti hal tersebut, yaitu seperti Tuhan Yesus sendiri atau seperti gembala yang baik, apakah kita hanya bisa memohon pertolongan dan seturut kehendak Tuhan untuk kita? Terima kasih. Ya, yang dimaksud gembala yang baik itu tidak ada lain kecuali Tuhan Yesus. Anda jangan salah paham lalu cari gembala yang di dunia ini. Gembala yang di dunia ini tidak bisa melindungi Anda. Ya, yang bisa melindungi Anda itu gembala yang baik. Karena gembala yang di dunia ini ya digembalakan juga oleh gembala yang baik, yaitu oleh Tuhan Yesus. Jadi saya pun sadar waktu saya menjadi gembala sidang di gereja, ya saya kan tidak mungkin bisa melindungi jemaat saya dengan sempurna dan dengan tanpa kelemahan dan kekurangan. Saya bisa melindungi seluruh jemaat saya dari godaan-godaan setan, mana bisa. Ya, saya sebagai manusia yang terbatas ya saya melakukan apa yang saya bisa. Yang saya nggak bisa ya nggak mampu ya itu bagian daripada gembala yang baik yang betul-betul melindungi domba-dombanya dengan sempurna. Ya.
Bahwa kita ini kalau namanya gembala di dunia ini, kita ini justru membawa domba-domba itu untuk datang kepada gembala yang baik dan bukan datang kepada gembala dunia ini, bukan datang kepada saya. Jadi saya tidak boleh mengarahkan jemaat saya untuk mengandalkan saya dalam segala sesuatu. Itu benar-benar juga suatu kebodohan kalau gembala di dunia ini mengarahkan jemaatnya untuk mengandalkan gembala yang di dunia ini. Aduh, itu sudah penyesatan luar biasa. Ya, kita gembala di dunia ini harus setia kepada gembala yang sebenarnya, yaitu gembala yang baik, dan mengantar jemaat datang sendiri kepada sang gembala itu, dan bukan untuk mengandalkan kita. Ya. Oke, ini Pak Jo tadi mau bertanya, silakan di-unmute Pak Jo Hendarto. Sudah saya chat tadi. Oh, baik, di Zoom ya. Ini dikatakan Pak Andi ya, mohon pencerahan surat Yudas ayat 9, dikatakan tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata kiranya Tuhan menghardik engkau. Gimana tanggapan Pak Andi? Iya, itu menunjukkan juga malaikat aja nggak berani melawan iblis. Apalagi saudara dan saya. Ya. Jadi ya jelaslah kesimpulannya, Anda jangan melawan iblis gitu aja. Kalau Anda melawan iblis dengan kekuatan Anda pasti KO. Itu dong. Karena saya sudah bolak-balik memaparkan ya, sebagaimana hebatnya si iblis dan sebagaimana lemahnya saudara dan saya. Dan yang sanggup mengalahkan iblis adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Hanya itu. Nah, saudara jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan dan kepandaian Anda. Itu suatu kebodohan yang besar kalau Anda mengandalkan kekuatan Anda. Saya mau tutup dengan cerita saya sendiri belajar memusnahkan jimat. Jadi saya pernah ada pengalaman diminta oleh teman saya untuk memusnahkan jimat dari suhu tersakti di Surabaya. Waktu itu saya tidak punya pengalaman apa-apa, saya tidak punya pengertian tentang bagaimana memusnahkan jimat. Saya baru juga bertobat. Kok dititipi jimat paling sakti ya toh, dari suhu yang paling sakti, ya gemeter semua saya juga melihat jimat ini ya. Tapi saya dapat hikmat dari Tuhan bagaimana saya bisa memusnahkan jimat itu. Nanti cerita lanjutannya hari Senin aja ya. Wait and see. Bagaimana memusnahkan jimat menurut prinsip Alkitab. Ya, ada yang lain? Ada, ini di Zoom ada yang bertanya dari Pak Simon Pramana. Pak Andi, kalau ada orang yang memang kerasukan setan, bukan sakit jiwa, bagaimana penanganannya? Andai kata itu di tempat kita beribadah, ini kan dimungkinkan ya Pak. Seperti waktu Tuhan Yesus mengajar di tempat ibadah dan ada orang yang kerasukan setan dan itu diusir oleh Tuhan Yesus. Setan itu teriak dan keluar. Kalau itu di tempat ibadah kita tadi, jalan keluarnya bagaimana? Ya, kita harus tahu latar belakang setan mau merasuki seseorang dan menggoda Tuhan Yesus yang waktu Tuhan Yesus masih mengajar dan sebagainya, lalu setan mengganggu. Itu ada maksud-maksud setan di balik semua itu. Dan memang tujuan Tuhan mengusir setan itu adalah mau menunjukkan bahwa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu dan setan pun tidak bisa melawan Tuhan Yesus.
Setan memang tujuannya mau merusak pelayanan Tuhan Yesus, mau menghancurkan atau menggoda Tuhan Yesus supaya jatuh dalam dosa. Itu seperti yang saya ungkapkan yang lalu ya, setan punya tujuan itu. Termasuk merasuki orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus untuk istilahnya mau mengalahkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus jelas tidak terkalahkan oleh kuasa manapun. Setan yang bagaimanapun mau merasuki seseorang, Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam mengusir setan. Nah, itu menunjukkan bahwa Kristus adalah penguasa tertinggi di dalam pengusiran setan. Nah, bagaimana kalau kita sendiri yang tergoda, ada orang kerasukan setan dan sebagainya? Menurut saya, layani dengan cara-cara yang benar sesuai dengan Alkitab. Sama seperti kalau saudara mendoakan orang sakit. Menurut saya, tidak ada beda mendoakan orang yang kerasukan setan dan mendoakan orang sakit. Tidak ada beda. Kita jangan meniru kuasa Kristus dan jangan meniru kuasa para rasul dan para nabi di dalam mau mengusir setan dan sebagainya. Karena para rasul, para nabi, dan Kristus itu adalah jabatan-jabatan khusus yang memang disertai tanda-tanda yang menyertai jabatan-jabatan mereka. Yaitu tanda mesianik, tanda kerasulan, dan tanda kenabian. 3 tanda ini menyertai 3 jabatan itu, jabatan Mesias, jabatan Nabi, jabatan Rasul. Sedangkan saudara dan saya tidak punya 3 jabatan itu. Saudara dan saya adalah anggota gereja yang dimana kita belajar taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Maka strategi mengusir setan hari Senin depan saya akan bahas ya. Sambil saya juga sharing bagaimana saya memusnahkan jimat. Ya. Saya juga beberapa kali diminta mengusir setan, orang yang kerasukan. Nanti saya ceritakan. Oke, tunggu hari Senin. Jangan dilewatkan ya. Iya. Baik, karena sudah mendekati akhir, kita akan tutup. Jangan lupa hari Senin di jam yang sama, nanti akan di-share linknya by Zoom, ada juga nanti di-share juga melalui link YouTube. Dan bagi para pendengar, jangan lupa untuk kalau mau bertanya, misalnya malam ini belum puas, Anda bisa langsung WhatsApp aja ya. Di 081357901628. Baik, kita akan tutup. Ini ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti tolong disimpan ya. Untuk Senin depan dari Pak Endarto juga ini. Pak Endarto tadi sudah tadi. Ada lagi itu surat sudah Yudas. Sudah dijawab Pak. Oh sudah ya. Oh ya oke. Ya makasih. Oke, mari kita berdoa saudara. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena begitu banyak jebakan-jebakan yang kami tidak sadari dan kami seringkali terbawa oleh jebakan-jebakan iblis ini untuk konsentrasi kami dialihkan kepada hal-hal yang tidak benar. Kami mau serahkan ya Tuhan supaya terus-menerus kami boleh belajar. Minggu depan juga kami boleh diperlengkapi untuk mengerti lebih dalam lagi bagaimana menerapkan firman di dalam menghadapi godaan-godaan iblis. Terima kasih. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya jaminan hidup kami adalah bukan kekuatan kami, tapi pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan doa kami serahkan semua yang sudah kami pelajari.
biarlah kami juga boleh makin diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.